Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandelia Gunza Putri dengan NIM terakhir 225 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi mengenai kategori hukum dalam Islam dan kedudukan fikih siasah. Di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kita perlu menciptakan keseimbangan tatanan dalam segala aspek. Nah, hal ini diperlukan guna meminimalisir kekacauan akibat kekurangan landasan hukum. Bagi umat Islam, syariah adalah tugas umat manusia secara menyeluruh, meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi, spiritual, ibadah, dan ritual yang rinci. Oleh sebab itu, hal mustahil jika memahami Islam tanpa memahami hukumnya. Begitu ya teman-teman. Kemudian, kategori hukum dalam Islam. Yang pertama adalah syariah. Secara etimologis, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'ah yang artinya jalan menuju mata air. Dan secara istilah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi umat manusia. Dan yang kedua adalah fikih. Secara bahasa berarti pengetahuan atau pemahaman. Dan secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukhalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang sudah terinci. Dan yang terakhir adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Nah, jadi hubungan antara syariah dan fikih itu sangat erat ya teman-teman, dan tidak dapat dipisahkan. Jadi syariah itu merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi syariah itu dapat diartikan sebagai ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia yang gunanya itu untuk mencapai kehidupan yang baik, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, syariah itu ada ketentuan, yaitu hanya dari firman Allah dan dari penjelasan atau dari sabda Rasulullah. Jadi semua tindakan manusia di dunia itu semuanya harus tunduk kepada apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, seperti itu. Dan secara umum itu syariah bisa dikatakan sebagai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri dari daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih itu adalah hukum Islam yang sumbernya itu dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, kemudian sumber hukum Islam itu adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang sifatnya itu mengikat. Jadi apabila dilanggar, itu akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi bisa disimpulkan kalau sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman dari syariat Islam. Selanjutnya
dari syariah dan fikih. Jadi meskipun syariah dan fikih itu tidak dapat dipisahkan, tapi keduanya itu punya sisi yang berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama itu ada ketentuan syariah. Kalau syariah itu terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariah yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan kalau fikih itu adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua adalah syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Sementara kalau fikih itu merupakan karya manusia atau hasil dari pemikiran manusia. Jadi itu memungkinkan kalau dapat berubah dengan seiring perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah syariah berisi pokok hukum dan bersifat global. Kemudian fikih berisi hukum secara jelas, rinci, dan sistematis. Dan yang keempat adalah kalau syariah itu bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan sampai meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan kalau fikih itu sifatnya adalah instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia saja. Terdapat 3 hal yang pasti yang sudah mutlak menjadi sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala berita yang sumbernya itu dari Nabi Muhammad yang berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan serta penjelasan sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah ijtihad, yang artinya adalah kesungguhan usaha mujtahid untuk mendapatkan ketentuan hukum yang sumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir adalah kedudukan fikih siasa dalam sistematika hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih siasa itu mempunyai kedudukan penting ataupun peran yang sangat penting dalam posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, yang fungsinya itu untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim, khususnya warga dan negara lain pada umumnya. Dan pemerintah itu membutuhkan siasah syariah, karena tanpa politik hukum, pemerintah bisa saja akan kesulitan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mengapa dibutuhkan fikih siasah? Karena fikih siasah itu dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, ya terutama dalam bidang politik itu sendiri. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur bicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.